Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimakumullah dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwasanya di setiap penghujung 100 tahun Allah mengutus orang mujadid yang memperbaiki keadaan umat. Artinya sebelum itu tentu umat ini berada dalam kekeruhan, dalam adanya perselisihan, banyak hal-hal yang tentunya menyimpang atau hal-hal yang tidak berpegang teguh kepada kitabullah. Oleh karenanya Allah akan mengutus seorang mujadid untuk memperbaiki kondisi umat agar umat ini kembali kepada kitabullah. Dan mujadid di akhir zaman, dekat dengan hari akhir, dekat dengan kemunculan fitnah Dajjal adalah Al-Mahdi atau orang yang diberi petunjuk. Saudara dan saudariku rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwasanya umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Umat Nasrani juga demikian. Sedangkan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Di dalam riwayat yang lain, para sahabat bertanya, "Siapakah golongan yang selamat itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka itulah yang tetap bersamaku dan para sahabatku." Jadi kelompok yang selamat, golongan yang selamat adalah golongan yang tetap mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti para sahabatnya. Dan ini sesuai dengan kitabullah Al-Quran, firman Allah surah Ali Imran ayat 31 dan 32 tentang kecintaan Allah terhadap orang-orang yang mentaati Rasulnya, mengikuti Rasulnya, baik dalam ucapan dan perbuatan, artinya akhlaknya dan ibadahnya. Dan saudara dan saudariku rahmatullah, tidak hanya itu saja, yang mengikuti para sahabatnya, yang tentunya di dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 100, sahabat-sahabat Rasul yang berpegang teguh mengikuti Rasulnya maka dijamin masuk surga. Maka yang mengikuti mereka pun tentunya akan masuk ke dalam surga, menjadi golongan yang selamat. Untuk itu hendaknya kita di dalam berakhlak atau pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, ibadah kita tentunya mengikuti mereka, yaitu tetap bersama Rasulullah, tetap bersama para sahabatnya. Dan ini mengikuti para sahabat adalah cara ini disebut dengan manhaj. Dan manhaj baik itu salaf, yaitu orang terdahulu, atau ahli sunnah wal jamaah, atau pengikut Nabi Muhammad, sama saja. Saudara dan saudariku rahimakumullah, yang jelas hendaknya kita mengikuti Rasul kita, tetap bersama Rasul kita, tetap bersama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara dan saudariku rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, telah tersebar pada kalian penyakit yang telah diderita umat-umat sebelum kalian, yaitu hasad dan permusuhan. Keduanya adalah sesuatu yang memangkas, bukan memangkas rambut,
yang aku maksudkan, tetapi hasad dan permusuhan itu akan memangkas habis agama kalian. Demi zat yang jiwaku ini berada dalam genggamannya, kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian benar-benar beriman, dan kalian tak akan beriman dengan benar sebelum kalian saling mengasihi. Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perkara yang memperkokohkan persatuan di antara kalian? Sebarkanlah salam di antara kalian. Jelas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda ini, umat akan terbagi-bagi menjadi firqah, lalu orang yang tetap bersama Rasulullah tentulah mengikuti caranya Rasulullah, yaitu berkasih sayang satu sama lainnya, tidak memiliki penyakit hasad dan permusuhan. Oleh karenanya hendaknya kita memperbagus hubungan kita terhadap saudara-saudara kita, yang mana saudara kita pun sholat, membaca kitabullah, berzakat, menunaikan rukun Islamnya, menunaikan rukun imannya, maka itu adalah saudara-saudara kita. Adapun adanya kekeliruan dalam menjalankan atau mengamalkan amalannya karena kemampuan, karena tabiat masing-masing, dan tentunya ini kita harus berproses, kita menjaga persatuan, kita saling mengasihi, maka tentunya kita akan mengoreksi satu sama lainnya. Dan tentunya orang-orang yang beruntung sebagaimana firman Allah adalah orang yang diwarisi Al-Quran. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung. Saudara dan saudariku rahimakumullah, Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan mengingatkan hal ini di dalam pesan-pesannya, agar kita tidak saling berselisih, bersikap moderat, dan tidak gibah, tidak banyak ingin tahu urusan orang lain. Semua itu adalah hal yang benar, dan hal ini tentunya diucapkan oleh orang yang tentunya adalah benar, karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya siapakah beliau? Beliau orang yang diberikan mimpi-mimpi yang begitu memiliki kelebihan, dan perkataannya sesuai. Sebagian mimpinya pun telah menjadi nyata, dan beliau menyarankan kita agar memperhatikan mimpi-mimpinya dan bersikap, memiliki sikap dan mengikuti pesan-pesannya. Dan bukankah itu sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karenanya, jika tidak mengikuti atau tidak memperhatikan mimpi-mimpinya, di dalam mimpinya Allah berkalam, bila mana umat ini tidak mau memperhatikan mimpi-mimpinya, maka Allah akan mengguncang dengan hati kita saling berselisih. Akan terjadi pertempuran sesama saudara, dan ini bukan hal yang baik. Dan tentunya kita bisa mengetahui siapakah beliau, orang yang diberikan petunjuk seperti ini sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya beliau adalah orang yang diberi kelebihan, orang yang memiliki kekhususan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung dengan memperhatikan mimpi-mimpi beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.